hormati, kemarin kita sudah melakukan kegiatan lesson study untuk mapel matematika. Lesson study yang kita arahkan itu memang kita arahkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu yang seperti apa? Nah, itu ternyata kan kita juga masih punya masalah pengetahuan itu. Saya mau tanya dulu ini yang guru penggerak. Bu Arni, berdiferensiasi itu yang seperti apa? Coba terangkan teman-teman. Enggak. Pada intinya itu Bapak, makanya kita memahami anak. Jadi sebelum pembelajaran itu dimulai, kita harus mengelompokkan anak menurut bakat minat anak. Jadi kita tidak bisa memaksa anak. Kalau dia hobinya menulis, ya jangan dipaksa yang lain. Jadi pada intinya kita mengelompokkan dahulu itu berdiferensiasi begitu. Untuk teknisnya itu tergantung kita. Jadi sebelum ini sudah membuat kesepakatan kelas dulu agar nantinya bisa berjalan lebih baik. Mungkin itu saja. Yang penting lain bisa menambahkan Bu Dati. Jadi intinya seperti yang dikatakan Bu Arni, profil belajar anak itu kan berbeda-beda. Ada yang namanya audio visual, ada yang kinestetik dan seterusnya. Itu yang kemarin waktu pas anak-anak mau juruskan ke MIPA dan lain-lain itu kebetulan kita sudah dipetakan. Lah itu nanti namanya dari kata different itu kan berarti berbeda-beda. Kita sebagai guru nanti akan mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan kemampuannya anak-anak itu tersendiri, termasuk kalau anak itu mau berkelompok atau tidak. Lah nanti pembelajarannya kita akan menerapkan dengan cara ini nanti ada namanya diferensiasi konten. Materi kita akan disesuaikan dengan anak-anak yang mempunyai profil belajar yang berbeda-beda tadi. Jadi misalkan ada anak yang audio visual, maka materi kita disesuaikan dengan itu, termasuk nanti kinestetik dan lain-lain. Kita selama ini kan pembelajaran semua anak disamakan. Kita tidak mau pandang bulu. Anak itu fasenya sudah sampai fase apa? Nah, kelas 10 fasenya fase apa Bapak Ibu? E. Kelas 11 F. Jangan-jangan seperti matematika, ternyata pengetahuannya itu masih pada fase D. Bahkan mungkin masih ada yang fasenya setengah tambah 3/4 jadinya 4/6. Itu masih banyak kan? Nah, ada perbedaan latar belakang orang tua, ada perbedaan gaya belajar. Maka ini harus kita perhatikan semua Bapak Ibu. Tapi caranya nggak kayak mumet gitu. Ya paling nggak kita kelompokkan ke kelompok-kelompok besar. Makanya kalau bisa pembelajaran itu tidak lagi guru mengajar, tetapi guru itu sebagai teman belajar, sebagai inspirator. Kalau perlu kita itu seperti IO itu ya, seperti IO. Kita hanya membuat kondisi-kondisi agar siswa itu belajar. Pak Angel, Pak SMA Mojolaban. Kalau kita serentak bareng-bareng, itu nanti sedikit demi sedikit bisa. Sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin sampai 7 kali, mungkin masih susah. Tapi kalau kita bareng-bareng, nanti lama-lama anak-anak akan terbentuk. Oh, caranya belajar seperti ini. Dan ini yang diinginkan oleh pendidikan kita. Kalau bisa anak-anak kita itu pada akhirnya itu belajarnya adalah belajar perbanyak literasi dan numerasinya. Bukan perbanyak. Nah, Bu FT sini oke. Kemarin yang kelas 10 sebenarnya sudah dites. Ada perbedaan-perbedaan. Ada dari keluarga kelompok kaya, dari kelompok keluarga yang menengah dan seterusnya. Ada anak dengan tipe belajar kinestetis, audio, visual. Semua harus kita kondisikan, harus kita perhatikan.
Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu memahami perbedaan-perbedaan anak yang memang berbeda-beda. Kemarin di matematika saya sudah mengirimkan satu bentuk RPP. Kalau tidak salah saya kemarin RPP-nya menggunakan pendekatannya adalah modelnya adalah SSC. Search, solve, create, and share. Dan kemarin di RPP saya itu saya berusaha membedakan, saya berusaha untuk membuat memperhatikan kelompok-kelompok belajar, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetis. Apa yang saya manfaatkan untuk sampai ke sana kemarin? Saya buatnya udah lama, bulan Februari yang lalu, jadi sudah lupa. Ya. Yang pertama saya manfaatkan aplikasi namanya SAC. Bapak Ibu sudah bisa semua ini SAC? Belum Pak, baru dengar. Terus ada handout, ada carta, ada PPT, persamaan eksponensial sederhana, dan alat peraga yang lain. Ya. Ketika kita pembelajaran, mungkin di awalnya Bapak Ibu kita itu memberikan sedikit arahan apa yang akan kita lakukan pada hari ini dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya biar anak yang belajar. Tetapi biar anak belajar kita harus menyiapkan apa-apa yang membuat anak bisa belajar. Jangan sampai anak-anak dibiarkan wes belajar bukaan buku teks ya gitu toh. Kalau hanya buku teks bosen anak-anak. Buku teks biar untuk bacaan di rumah. Tetapi ada sesuatu yang lain. Misal saya gunakan yang pertama. Untuk anak-anak yang audio, saya manfaatkan SAC. Ya. SAC. Jadi anak-anak yang audio itu biar mendengarkan. Anak-anak pakai headset, pakai HP, mendengarkan. Tentu tidak audio murni, karena matematika kalau audio murni, bayangkan terlalu abstrak itu juga nggak akan bisa. Jadi nanti ada suara yang menjelaskan terus satu demi satu kalimat. Untuk yang visual saya sediakan handout. Untuk yang kinestetis kan harus bergerak. Maka ketika kinestetis saya pakai carta, saya tempelkan di tembok-tembok. Anak-anak itu belajar, oh urutannya dari sana ke sana. Jangan langsung urut, kalau urut mereka nggak begitu bergerak kan. Ke sana 1, 2, 3, 4 lagi urutannya, biar anak bergerak. Karena kinestetis memang harus bergerak. Maka kadang-kadang anak-anak yang tipe kinestetis itu membuat gurunya judek. Obah hai karpe, padahal gurunya senengane cah lungguh sing rapi, tangane neng dhuwur meja. Maka saya manfaatkan carta. Kemudian mereka biar belajar membaca, memahami. Setelah itu baru mereka itu mengerjakan LK. Jadi nggak langsung mengerjakan LK. Dan itu harus diberi waktu, spelling waktu yang memang realistis. Jangan sampai kemudian spelling waktu belum memahami, langsung yuk kerjakan LK gitu. Dan guru jangan terlalu banyak dominasi, jangan terlalu banyak bicara kecuali kalau ditanya atau mengarahkan yang jelas. Yang mungkin kinestetis punya masalah, yang ngomongnya sama yang kinestetis saja. Jangan kita ngomong pada seluruhnya. Ini harus kita lakukan seperti itu, detailnya seperti itu. Ini berdiferensiasinya. Pak, berarti kesediaan sebelum mulang sudah siapin sebelum mulang disiapin, tetapi ketika mulang nggak capek Bapak Ibu. Dan ini bisa dengan pakai di berbagai kelas, sehingga kesel sebelum mulang, tetapi setelah mulang, ketika mulang itu nggak capek. Dan ini bisa dipakaikan bertahun-tahun berikutnya. Jadi masalah kita mulai study itu kemarin itu kita itu punya satu masalah, pembelajaran berdiferensiasi kita belum paham. Tapi dengan nanti berlesson study kita sedikit demi sedikit memahami. Oh, yang berdiferensiasi itu yang seperti ini. Saya mau ngomong cerita seperti apa, mau beri contoh seperti apa, jenengan yus koyo ngono nanti bablas. Tapi makanya kita itu nanti menggunakan yang namanya lesson study.
urutannya adalah kemarin sudah diceritakan ada plan. Plan itu guru-guru dalam satu mapel atau satu rumpun atau guru yang sepakat akan mengadakan suatu pembelajaran yang penyempurnaan pembelajaran bareng-bareng itu kumpul dulu. Dari kumpul seperti itu kemudian biasanya guru nek kumpul karo guru kan ngrasani muridnya gitu. Orang ngrasani kepala sekolah ya. Sing rambutnya jegrak. Wong ireng, caireng. Wah, diulangi malah melayu rono, melayu rene dan seterusnya. Itu loh anak IPS, bla 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 kayak gitu. Nah, ketika kumpul kayak gitu cerita masalahnya apa. Ketika sudah cerita, oh di sana ada anak-anak yang tipenya kayak gini. Diulang malah jalan-jalan, malah Bu aku tak metu sih ya, malah nengar pintu melipengi manuk sih, terus mlebu neh nunggu neh. Misal seperti itu diceritakan, kemudian kita cari solusi. Kenapa ya anak ini bisa seperti ini? Jadi anak yang bermasalah itu tidak kemudian jadi beban semua bapak ibu guru terus berlanjut terus. Karena saya yakin semua anak itu sebenarnya pengen ketika datang ke sekolah, sudah mau datang ke sekolah, itu pasti mereka itu pengen belajar. Cuma kadang-kadang kita gurunya itu yang tidak bisa memfasilitasi mereka belajar karena keterbatasan kita, pengetahuan kita, atau karena anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sekarang bukan saatnya lagi anak menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan anak sehingga mereka itu berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Gitu Bapak Ibu, selanjutnya nanti kalau ada tambahan-tambahan saya persilakan dari